Setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini pasti memiliki harapan, impian, dan cita-cita. Sebagai orang tua adalah suatu kebanggaan bisa mendampinginya sampai anak meraih impiannya. Tapi sayangnya tidak untuk kedua orang tua yang malang ini. Mereka harus memupus impiannya untuk melangkah bersama sang putri sejak ada seekor binatang berwujud manusia yang menculik dan membunuh putri kesayangannya itu. Suatu kisah yang menggemparkan dan menjadi kasus pembunuhan paling mengerikan sepanjang sejarah di negara Malaysia. Sebelumnya saya mengingatkan video ini berdasarkan kisah nyata, bukan film, dan dikemas sedemikian rupa sehingga nyaman untuk ditonton karena tidak ada unsur kekerasan dan pornografi. Baiklah kawan-kawan, tarik nafasmu, atur degup jantungmu, dan tahan air matamu. Stay here. This is Topan Aspi Story. Kasus ini merupakan kejahatan paling kejam dalam catatan sejarah Malaysia. Ini merupakan kisah hilangnya seorang anak kecil di pasar malam, Nurin Jazlin Jazimin. Kisah hidupnya membuat pedih siapapun yang mengetahuinya. Nurin lahir pada tanggal 11 September 1999 dan meninggal di Petaling Jaya pada tanggal 16 September 2007 pada umur 8 tahun. Dia adalah korban pelecehan seksual dan pembunuhan yang ditemukan di Petaling Jaya, Malaysia. Ia merupakan putri kedua Jazimin Abdul Jalil dan Norazian Istaman dari 3 bersaudara. Dia adalah siswi tahun kedua sekolah dasar kebangsaan Desa Setapak, Kuala Lumpur. Kasus ini merupakan salah satu kasus yang tak terpecahkan dan paling mengerikan di Malaysia. Jadi Nuril ini adalah gadis yang sangat cantik guys. Berumur 8 tahun kalau di Indonesia sekitar kelas 2 SD ya. Nuril ini memiliki jiwa sosial yang tinggi, suka membantu temannya dan sangat pintar di sekolah guys. Kisah tragis ini bermula pada tanggal 20 Agustus 2007. Pada jam-jam malam, Nuril pergi ke pasar yang dekat dengan rumahnya. Dia keluar sekitar jam 8.30 malam waktu setempat untuk memberi barang kesukaannya, yaitu klip rambut. Orang tuanya, Norazian, membenarkan bahwa Nuril pergi ke pasar malam yang dekat dengan rumahnya. Dia izin sama mamanya untuk pergi ke pasar karena dekat ya. Begitu dekatnya sehingga orang tuanya tidak khawatir Nurin pergi sendirian dan tidak memikirkan akan adanya kejadian buruk. Namun tanpa disangka, izin itu adalah terakhir kali Noraziman melihat anaknya Nuril dalam keadaan hidup guys. Nurin tidak pernah pulang ke rumah setelah dia pergi dari pasar malam itu. Para saksi yang mengaku melihat seorang pria tidak dikenal memaksa gadis muda itu masuk ke dalam van putihnya. Agak sedikit kesel ya guys ya. Tetangganya melihat Nurin ditangkap, dimasukkan ke dalam van secara paksa dan teriak-teriak gitu. Kenapa nggak ada satu orang pun yang melapor gitu? Sungguh sangat bikin kesel ya guys. Dan akhirnya pada tanggal 17 September di pagi hari, di depan sebuah toko di Petaling Utama, sebuah tas olahraga ditemukan. Di dalamnya ada tubuh seorang gadis kecil muda, astaga, dengan mentimun dan terong yang didorong ke dalam alat kemaluannya guys. Sungguh biadab banget ya. Jujur gak kuat sih bacanya, cuman ya semoga bisa diterima dengan akal sehat ya guys. Awal ditemukan, orang tua Nurin tidak percaya bahwa sosok anak kurus tersebut adalah putri mereka. Jadi setelah ketemu mayat itu, polisi menelpon, langsung bilang ke orang tuanya, betulkah ini anak bapak? Orang tuanya menolak, bukan, ini bukan anak saya karena
bentuknya yang memang jauh dari Nurin yang sebelumnya dia kenal. Saya orang tuanya, saya ayahnya, saya lebih paham seperti apa anak saya. Dan kalaupun polisi menyerahkan mayat ini kepada saya akan menguburkannya secara layak. Tapi tolong cari anak saya sampai ketemu. Begitu kata ayah Nurin. Saking dia masih punya keyakinan bahwa Nurin itu masih hidup, guys. Tapi apa mau dikata, setelah dites DNA, tidak butuh waktu lama, polisi menyatakan bahwa mayat gadis yang ditemukan di depan toko itu adalah Nurin. Saat ditemukan, jasad Nurin benar-benar mengenaskan, guys. Ada memar di lehernya yang menunjukkan ada tindakan pencekikan. Dia tampaknya telah hidup selama hampir 1 bulan, penuh dengan penyiksaan. Sifat penyiksaan brutal dan akhirnya berakhir dengan kematian di tangan seorang penyerang tak dikenal yang diduga psikopat, memicu kemarahan seluruh negeri terutama di Malaysia. Blog-blog media dan internet di Malaysia telah dipenuhi dengan kemarahan dan ketidakpercayaan sebagai reaksi atas kasus tersebut. Pembunuhan itu secara luas dianggap sebagai kejahatan paling mengerikan di negara Malaysia selama bertahun-tahun. Kasus ini menyebabkan pernyataan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi tentang kemungkinan mempublikasikan daftar pelaku kejahatan anak-anak terpidana. Inspektur Jenderal Kepolisian Musa Hasan awalnya menyarankan bahwa ia akan menyelidiki apakah orang tua Nurin lalai. Suatu pelanggaran yang dapat menyebabkan tuduhan berdasarkan Pasal 33 tentang Perlindungan Anak tahun 2001. Usulan itu memicu kecaman publik yang paling menonjol dari Lee Lam Tee, Ketua Yayasan Pencegahan Kejahatan Malaysia, yang menjawab bahwa menghukum orang tua lebih jauh tidak adil. Pada tanggal 28 September, agen federal menyerbu sebuah toko di bagian 7, Shah Alam, di mana mereka menangkap 4 pria dan seorang wanita antara usia 27 dan 35 tahun sehubungan dengan pembunuhan itu. Wanita itu dibebaskan setelah diinterogasi, sementara yang lain diserahkan ke tahanan polisi selama 7 hari. Namun mereka dibebaskan tanpa syarat 3 hari kemudian karena kurangnya bukti. Polisi kemudian melanjutkan untuk memberikan penghargaan sebesar Rp10.000 Malaysia, sekitar 35 juta rupiah, untuk informasi yang mengarah pada penangkapan pembunuh Nurin. Seorang pengusaha swasta anonim setuju untuk mencocokkan itu dengan tambahan Rp10.000 Malaysia. Pada tanggal 2 Oktober, polisi menangkap seorang wanita Indonesia di Pasar Nilai Negeri 9. Saat itu, wanita Indonesia itu mencoba untuk menelan kartu SIM card yang dibawanya. Kepada polisi, wanita ini mengirim SMS yang mengatakan bahwa Nurin dalam penjagaan saya, dan saya yang selalu memberi makan Nurin selama dalam penculikan. Tapi ternyata itu hanya isapan jempol semata. Ia melakukan itu karena sakit hati pada seorang polisi yang sedang menangani kasus Nurin. Tapi tetap aja ditangkap, guys, dan ditahan 7 bulan karena wanita ini tidak memiliki dokumen yang sah selama tinggal di Malaysia. Pada tanggal 11 Oktober, polisi merilis sebuah video yang ditangkap oleh kamera CCTV dekat sebuah toko di Petaling Utama, Petaling Jaya, di mana tas olahraga yang berisi mayat Nurin ditemukan. Rekaman CCTV dikirim pada 26 September ke FBI untuk meningkatkan kejelasan gambar yang buram. Rekaman yang diambil sekitar pukul 1 siang pada 16 September menunjukkan seorang pengendara sepeda motor membawa tas olahraga dengan tubuh Nurin di dalamnya dan meninggalkannya di toko. Namun, cuplikan yang disempurnakan oleh FBI itu tetap gagal mengungkapkan wajah pengendara sepeda motor dan plat nomor sepeda motor. Tidak satupun dari orang-orang yang ada di sana peduli dengan tas yang ditaruh oleh pelaku. Jadi, para penyidik meragukan mereka terlibat di dalam kematiannya. Memilukan, kejahatan menyeramkan ini tetap tidak terpecahkan hingga saat ini, guys. Pada saat itu di Malaysia memang sedang marak sekali penculikan dan pembunuhan anak. Sekitar 17 anak tercatat hilang karena diculik. Namun hanya jasad Nurin saja yang dikembalikan, guys.
Hal ini merupakan suatu peringatan besar untuk orang tua, di mana buah hati adalah sebuah anugerah yang harus kita jaga betul-betul. Ingatlah, setiap detik yang terlewat tidak akan pernah bisa kembali lagi, guys. Untuk kasus ini, kita hanya bisa mendoakan semoga Nurin mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Dan tidak ada lagi korban-korban lain setelah Nurin. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian konten kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.